Saat baru sampai di depan lorong ini, Rifki itu melihat ada seorang perawat sendirian berdiri dan menghadap ke luar. Rifki hanya baru punya niat untuk menyapa perawat itu tersebut. Akan tapi sebelum niatnya ini menjadi kenyataan, perawat itu menengok ke arah Rifki. Saat menengok, Rifki di situ kagetnya bukan main. Karena apa? Karena perawat yang ia lihat tadi di lift kali ini sudah berbeda. Apa yang membuat berbeda? Di sini baju, muka, dan sekujur tubuh perawat ini sudah penuh dengan darah. Setelah didengarkan dengan secara seksama, ternyata ini adalah tangisan seorang perempuan. Putri memberanikan diri untuk mengecek kamar mandi tersebut. Pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup. Saat Putri membuka pintu tersebut, dia melihat ada sosok wanita dengan rambut yang panjang sampai ke kaki sedang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat Lebur Dening Pangastuti. Selamat datang kembali di Kisah Sunyi bersama saya Ropit Anahdi. Pada kesempatan kali ini kita dari Kisah Sunyi akan membagikan video dengan tema Untold Story. Untuk Untold Story kali ini kita akan mengangkat sebuah rumah sakit angker yang ada di Purwokerto. Penasaran seperti apa kisahnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat, here come the story. Kisah ini bermula dari adanya salah satu rumah sakit yang angker di pusat kota Purwokerto. Sejarah dari rumah sakit ini sendiri adalah dulunya rumah sakit itu adalah sebuah bangunan tua Belanda. Sebelum akhirnya bangunan itu diganti menjadi sebuah rumah sakit. Singkat cerita, dibangunlah sebuah rumah sakit. Dan rumah sakit ini tidak bertahan lama. Jadi hanya beberapa tahun sampai akhirnya rumah sakit awalnya ini itu berpindah tempat. Dan rumah sakit ini akhirnya dikosongkan. Jadi terjadi kekosongan selama kurang lebih 11 tahun. Nah, sampai setelah 11 tahun itu, berdirilah rumah sakit yang sekarang ini. Banyak cerita yang terjadi di rumah sakit ini. Bahkan saat pembangunan rumah sakit ini juga sudah banyak cerita horornya. Saat prosesi pembangunan, banyak dukun-dukun sakti yang didatangkan untuk memperlancar proses pembangunan tersebut. Akan tapi hal itu tidak mempengaruhi keangkeran-keangkeran itu menjadi hilang. Tapi keangkeran-keangkeran tetap saja banyak terjadi di rumah sakit ini. Akhirnya setelah rumah sakit ini berdiri dan beroperasi, banyak sekali kisah-kisah horor yang terjadi di rumah sakit ini. Jadi ada beberapa banyak yang mengalami teror di lorong, di kamar pasien, dan juga di lift. Banyak orang yang melihat sosok-sosok di lorong rumah sakit ini saat malam hari, bahkan saat siang hari juga sering diperlihatkan oleh sosok-sosok hantu yang ada di rumah sakit ini. Tidak hanya itu, di kamar pasien pun sering banyak terjadi kejadian kejanggal-janggal yang sering dialami oleh pasien. Dan khusus untuk di lift, satpam dari rumah sakit tersebut sudah seringkali memperingati setiap orang yang berkunjung atau pasien atau keluarga dari pasien yang hendak ke rumah sakit saat mau menaiki lift di atas jam 11 malam, itu tidak boleh sendirian. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi saat ada orang hendak menggunakan lift, mereka itu sudah diperingati agar tidak sendirian. Dan apabila mereka sendirian, lebih baik naik tangga saja. Karena banyak sekali teror yang menghantui orang-orang saat menggunakan lift di jam-jam tertentu. Dan ada salah satu cerita yang dibagikan oleh salah satu subscriber atau teman kami. Di sini berkaitan juga dengan rumah sakit yang saya ceritakan.
Jadi awal cerita ini adalah saat ibu dari saudara Putri itu dirawat di rumah sakit ini dan terpaksa harus dirawat inap. Jadi ibu ini memiliki 3 orang anak, yaitu Putri, Bella, dan juga Zaki. Jadi dari ketiga anaknya ini mereka berganti-gantian menunggui ibunya. Singkat cerita, Putri menjadi anak pertama yang menunggui ibunya di rumah sakit. Hari-hari berjalan normal dari siang sampai sore. Tibalah waktu malam. Di sini di ruangan itu hanya ada Putri dan juga ibunya. Lah, saat malam sudah mulai larut dan ibunya Putri sedang dalam kondisi tidur dan Putri pun akhirnya ikut tidur. Tapi tidak berselang lama setelah Putri mencoba tidur, dia itu kembali terbangun. Karena mendengar ada suara dari dalam kamar mandi. Pertama Putri tidak menghiraukan hal itu dan dia mencoba untuk tidur lagi. Dan suara itu pun awalnya sudah menghilang. Lah, setelah mencoba tidur lagi, suara itu datang kembali. Di sini Putri masih mencoba untuk berpikir positif, tidak memperdulikan hal tersebut. Sampai akhirnya mencoba tidur lagi, dan yang ketiga kalinya suara itu kembali terdengar. Setelah didengarkan dengan secara seksama, ternyata ini adalah tangisan seorang perempuan. Putri memberanikan diri untuk mengecek kamar mandi tersebut. Pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup. Saat Putri membuka pintu tersebut, dia melihat ada sosok wanita dengan rambut yang panjang sampai ke kaki sedang menangis. Putri yang melihat hal tersebut, dia kaget dan langsung menutup pintu kamar mandi dan mencoba kembali untuk tidur menemani ibunya. Tapi semakin dia mencoba, semakin suara tangisan dari perempuan itu tadi semakin keras. Tidak lama setelah kejadian tersebut, ibu Putri bangun. Dia melihat Putri kegelisahan dan ditanya, "Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa, Bu." "Yang benar kalau ada apa-apa cerita sama ibu." "Enggak, Bu, Putri enggak kenapa-napa kok, beneran. Ibu tidur aja, istirahat." Setelah percakapan Putri dan ibunya kembali tidur, Putri juga kembali melanjutkan tidur, akhirnya gangguan itu hilang. Jadi bisa saya simpulkan di sini, apa yang dilihat Putri itu kemungkinan besar adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak berbaju putih, berambut panjang. Di sini Putri tidak menegaskan seperti apa wujud mukanya dan lain-lain. Karena menurut cerita Putri itu sendiri, sosoknya ini menghadap ke kloset. Dan kloset itu membelakangi pintu kamar mandi. Sudah selesailah hari pertama. Berganti hari kedua. Di sini ada rolling jadwal. Yang awalnya Putri, kali ini yang menunggu adalah Bella. Rollingan ini terjadi di jam-jam subuh. Jadi Putri menghubungi Bella untuk ke rumah sakit saat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, Bella ini berangkat menuju ke rumah sakit. Nah, saat Bella ini menuju ke kamar ibunya dirawat, dia melewati lorong-lorong. Lah, saat di lorong itu, Putri mendengar ada suara isak tangis. Tapi Putri mencoba tidak menghiraukannya. Dia terus berjalan menyusuri lorong, dan akhirnya dia terhenti langkahnya. Kenapa terhenti? Karena suara isak tangis anak kecil itu tadi semakin terdengar di telinga Putri. Saat dia mencoba menoleh ke belakang ke sumber suara, ternyata tidak ada sosok itu tadi. Saat Bella merasa kurang puas dengan hal ini, dia kembali berjalan menuju ke sumber suara itu. Saat sudah hampir mendekat dari sumber suara, Bella ini melihat sekeliling dan dia tetap tidak menemukan. Tapi saat Bella memutuskan untuk kembali menuju perjalanan ke kamar ibunya, di sini nama Bella itu dipanggil dengan keras. Jadi tangisan terus memanggil nama Bella. Seketika Bella langsung menoleh ke belakang dan ada anak kecil terduduk di sebelah lorong, terduduk dan tersenyum ke arah Bella.
Dia itu anak kecil dan mukanya itu tidak jelas, geradagan. Melihat hal itu, Bella langsung lari menuju ke kamar ibunya. Setelah sampai di kamar ibunya, dia masih ngos-ngosan dan ditanya oleh Putri, "Kamu kenapa, Bel?" "Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Cuma lari-lari kecil aja jadi ngos-ngosan." Di situ Bella tidak mengakui dan bercerita kepada Putri bahwasanya dia habis melihat sosok anak kecil di lorong itu tadi. Sudah singkat cerita, mereka bergantian dan Bella menunggui ibunya di hari kedua. Pada hari kedua ini, tidak ada hal yang mengganggu seperti hari pertama. Jadi semuanya berjalan normal hingga menemui malam, bahkan sampai ke pagi lagi. Di sini saat pagi, dia menghubungi Zaki. Zaki adalah adiknya Bella. Akan tapi di sini Zaki bilang bahwasanya dia tidak bisa langsung untuk menunggu ibunya dari pagi itu. Dan dia minta tolong ke Bella untuk menunggu ibu lebih lama sampai ke sore. Jadi Zaki bisa menunggu ibu dari maghrib. Akhirnya Bella mengiyakan hal tersebut. Singkat cerita, dari pagi menuju siang tidak ada teror. Dari siang menuju sore pun masih aman-aman saja. Nah, saat hendak maghrib ini, Bella kembali menghubungi Zaki. Dia menelpon Zaki, menyuruh untuk segera berangkat, dan akhirnya Zaki berangkat menuju ke rumah sakit. Saat sedang menunggu Zaki itu tadi, Bella secara tidak sadar itu terlelap. Dia tertidur karena di situ hanya benar-benar ada dia dan ibunya saja, dan situasinya itu sangat sepi. Tidak terasa tertidur, tiba-tiba Bella ini dikejutkan dengan ada seseorang yang memanggil namanya. Sontak Bella bangun dan dia melihat sekitar. Di situ dia tidak menemukan seseorang pun, dan akhirnya dia kembali mencoba tidur. Saat sedang mencoba tidur lagi, kali ini Bella didengarkan lagi oleh suara tangisan. Akan tetapi suara tangisan itu tadi beda dengan yang ia alami kemarin. Yang kemarin ia alami adalah suara tangisan anak kecil. Kali ini yang ia dengar adalah suara tangisan seorang perempuan. Mendengar suara tangisannya semakin kencang, Bella akhirnya bangun. Dan saat Bella bangun dan menoleh ke arah sumber suara, ada sosok kuntilanak yang masuk ke dalam kamar mandi. Bella di situ hanya tercengang, tidak bisa berkata-kata, hanya mematung. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Saat kuntilanak ini masuk ke dalam kamar mandi, suara tangisan itu berhenti. Saat sudah berhenti, Bella lalu menghubungi Zaki untuk buru-buru. Akhirnya, tidak lama dari itu, Zaki sampai di rumah sakit. Dan saat Zaki sampai di rumah sakit, dia langsung menuju ke kamar mandi. Nah, saat Zaki membuka kamar mandi, Bella itu sambil memperhatikan Zaki ini. Nah, saat diperhatikan, ternyata tidak ada seorang pun yang ada di kamar mandi. Singkat cerita, akhirnya Zaki telah selesai dan Bella bergantian dengan Zaki. Bella menuju ke rumah dan Zaki menunggui ibunya. Malam datang, di situ Zaki merasa sangat amat bosan dengan keadaan karena di situ hanya ada dia dan dia hanya bermain handphone. Ibunya tertidur, Zaki yang bosan akhirnya memutuskan untuk keluar kamar dan jalan-jalan kecil, menyusuri lorong-lorong. Saat sudah agak jauh dari kamar ibunya, Zaki ini sempat berhenti karena dia melihat ada ranjang pasien yang terparkir di lorong. Semakin Zaki perhatikan, dia itu melihat ranjang pasiennya ini bergerak sedikit demi sedikit ke arah Zaki. Zaki di situ hanya bisa terdiam, melihat keanehan hal itu. Semakin lama, ranjang pasien ini semakin mendekat ke Zaki. Zaki dalam hati itu ingin berlari, tapi entah kenapa Zaki ini tidak bisa berlari. Kakinya itu terasa berat seperti ada yang memegangi. Dan saat tidak lama dari waktu itu, ranjang pasiennya ini akhirnya lewat di depan Zaki. Di situ tidak ada orang, tidak ada perawat, tidak ada dokter yang lewat. Di situ benar-benar hanya ada Zaki. Setelah ranjang pasiennya itu tadi melewati Zaki, tiba-tiba kecepatan pergerakan dari ranjang pasiennya itu langsung cepat. Jadi seakan-akan ranjang pasiennya ini didorong oleh seseorang.
Setelah menjauh dari ranjang pasien itu, Zaki akhirnya bisa lepas dari itu. Dia berlari menuju kamar ibunya sambil menangis. Sesampainya di kamar ibunya, dia melihat ibunya itu sudah bangun. Dan ditanya oleh ibunya, kamu kenapa nak? Kenapa nangis-nangis begitu sambil lari-lari? Di situ Zaki menceritakan kejadian yang ia alami. Terus di situ ibunya menenangkan Zaki untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kebetulan Zaki ini kebagian menjadi orang yang menunggu ibunya terakhir, karena besoknya ibunya itu sudah bisa pulang ke rumah. Itu cerita dari keluarga Zaki, Bella, dan Putri. Belum habis di sini ceritanya, karena ada satu cerita lagi dari saudara mereka bertiga. Jadi ceritanya, ada saudari dari mereka bertiga yang bernama Rifki. Jadi kebetulan ibunya Rifki ini mengalami sakit kanker dan mengharuskan dirawat di rumah sakit tersebut. Saat itu yang menunggu adalah ayah dari Rifki, dan Rifki saat itu kegiatannya adalah kuliah. Jadi tibalah saat dimana bergantian Rifki untuk menunggui ibunya. Namun Rifki meminta kepada ayahnya untuk menunggu sedikit lebih lama, karena Rifki ini akan melakukan kuliah terlebih dahulu. Akhirnya setelah selesai kuliah, Rifki ini lupa bahwasanya dia dipesani untuk menunggu ibunya. Akhirnya dia setelah selesai kuliah, dia itu pergi main dulu bersama teman-temannya. Sampailah dia main itu sampai malam hari. Akhirnya dia baru ingat bahwasanya dia harus menunggu ibunya. Akhirnya Rifki ini bergegas menuju ke rumah sakit. Saat itu Rifki sudah sampai di rumah sakit dan dia berpikir bahwasanya kalau lewat tangga ini kayaknya kelamaan deh. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan lift. Di situ dia memang tidak bertemu satpam yang biasanya mengingatkan bahwasanya kalau mau naik lift di jam-jam malam itu jangan sendirian. Tapi di situ kebetulan Rifki tidak bertemu satpam. Nah, akhirnya dia masuk lift. Saat dia membuka pintu lift, di situ dia melihat ada seorang perawat sudah di dalam lift. Akhirnya Rifki ikut masuk dan dia menuju ke lantai yang dimana ibunya dirawat. Saat sedang naik lift ini, Rifki mencoba basa-basi dengan ngobrol dengan perawat tersebut. Akan tapi Rifki ini tidak mendapat tanggapan sedikit pun dari perawat tersebut. Jadi dia hanya diam saja sambil menundukkan pandangannya. Rifki yang merasa sudah dirinya dicuekin, dan akhirnya dia memutuskan untuk diam saja juga. Tibalah Rifki di lantai yang ia tuju. Akhirnya dia keluar dari lift dan berjalan menyusuri lorong. Saat menyusuri lorong itu, dia itu nantinya melewati jembatan yang menghubungkan antara dua gedung. Kebetulan gedung yang tempat ibunya Rifki ini dirawat ada di gedung sebelah. Dan Rifki ini masuk dari gedung yang kita bilang saja gedung A dan ibunya di gedung B. Rifki masuk melalui gedung A dan dia harus melewati semacam jembatan yang menjadi lorong penghubung antara dua gedung itu. Saat baru sampai di depan lorong ini, Rifki itu melihat ada seorang perawat sendirian berdiri dan menghadap ke luar. Di situ Rifki tetap melanjutkan perjalanannya pelan-pelan, tapi semakin dekat dengan perawat itu tadi, Rifki ini teringat bahwasanya dia tadi itu bersama dengan seorang perawat di dalam lift. Loh, itu kan tadi orang yang bareng aku di dalam lift. Ternyata turun di sini juga. Di situ Rifki belum menyadari hal aneh yang akan dia alami. Rifki hanya baru punya niat untuk menyapa perawat itu tersebut. Akan tapi, sebelum niatnya ini menjadi kenyataan, perawat itu menengok ke arah Rifki. Saat menengok, Rifki di situ kagetnya bukan main. Karena apa? Karena perawat yang ia lihat tadi di lift, kali ini sudah berbeda. Apa yang membuat berbeda? Di sini, baju, muka, dan sekujur tubuh perawat ini sudah penuh dengan darah. Melihat hal itu, Rifki langsung lari tergesa-gesa menuju ke ruangan ibunya. Sambil berlari, dia itu sambil menengok ke belakang.
Nah, saat menengok ke belakang, perawatnya ini terus memperhatikan Rifki. Akan tapi ada keanehan lagi. Di sini yang memperhatikan itu tidak seluruh badannya berputar sambil melihat Rifki melewatinya, tapi yang melihatnya itu hanya kepalanya saja yang berputar sambil memperhatikan Rifki. Bahkan bisa kita bilang itu berputar 360 derajat. Akhirnya Rifki yang sedang ketakutan itu tidak menoleh lagi dan meneruskan perjalanannya menuju ke kamar ibunya. Ya, mungkin cukup itu cerita untuk episode kali ini. Jadi banyak hal yang memang terjadi di rumah sakit. Mungkin tidak hanya rumah sakit yang saya ceritakan, tapi banyak hal-hal di luar nalar yang sering terjadi di rumah sakit lain. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, misal kalian mempunyai cerita horor teror di rumah sakit atau di tempat-tempat kesehatan yang lainnya, kalian bisa kirim cerita kalian ke email kami atau sosial media kami yang lain. Dan buat teman-teman lain yang mungkin masih punya cerita horor, misteri, atau apapun itu, dan temanya juga bukan rumah sakit, dan kalian berkenan untuk membagikannya di channel kami, langsung saja kirim ceritanya ke email kami dan sosial media kami yang lainnya. Nanti kami akan memilih satu-satu cerita yang menurut kami menarik dan akan kami angkat ke segmen Untold Story ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video kita. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.